Bab 1341, Klasifikasi Keterampilan Jiwa. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus matikan mengatur ulang. Keterampilan jiwa. Mengapa benda ini terlihat familiar? Melihat kedua orang yang bertarung di arena, Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk mengingatnya dalam benaknya. Tuan, apa sebenarnya keterampilan jiwa ini? Melihat penampilan orang ini, sepertinya itu adalah metode serangan jiwaku. Setelah memikirkannya, Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, melihat mereka berdua bermain semakin sengit di arena. Karena keterampilan jiwa Bailan dan metode serangan jiwanya sendiri terlalu mirip. Yang disebut keterampilan jiwa adalah untuk memampatkan atau menguapkan kekuatan jiwa seseorang melalui rute energi tertentu dan aplikasi khusus, sehingga mencapai tujuan menyerang musuh. Secara umum, ada banyak jenis keterampilan jiwa. Tetapi pada dasarnya mereka diklasifikasikan menjadi 3 jenis, keterampilan jiwa menyerang, keterampilan jiwa bertahan, dan keterampilan jiwa pengganggu. Keterampilan jiwa menyerang secara alami adalah keterampilan yang pernah kamu gunakan sebelumnya, seperti Huang Quan Tian's Fury dan Yuming Tian Trance, untuk menyerang jiwa musuh dengan kekuatan jiwa, sehingga dapat mencapai tujuan melukai musuh, tetapi keterampilan jiwa menyerang secara umum tidak memilikimu. Keterampilan jiwa di tangan mereka sangat tirani. Mereka cukup untuk membunuh dengan satu pukulan, dan paling banter mereka hanya melukai jiwa musuh. Sedangkan untuk keterampilan jiwa bertahan, mereka lebih memperhatikan pertahanan kekuatan jiwa. Jika keterampilan jiwa bertahan digunakan, keterampilan jiwa tipe serangan tidak akan berguna, tetapi tidak ada yang mutlak di dunia ini. Jika keterampilan jiwa menyerang kuat, begitu pula keterampilan jiwa bertahan. Aku tidak bisa menghentikannya, sang pemakan jiwa menjelaskan. Ada lagi, bagaimana dengan keterampilan yang mengganggu jiwa? Xiaoyan mengangguk ringan dan bertanya. Hei, keterampilan jiwa yang mengganggu, seperti namanya, ini adalah keterampilan jiwa yang dirancang khusus untuk mengganggu orang lain. Mungkin dikatakan hambar, tetapi dapat dikatakan sebagai keterampilan jiwa yang menantang surga. Karena begitu skill jiwa pengganggu dikerahkan, musuh tidak dapat menggunakan skill bertarung apapun untuk waktu yang singkat, tetapi kekurangannya juga jelas, butuh waktu untuk melakukannya, dan tidak memiliki kekuatan yang mematikan. Penguasa Soul Eater berbicara dengan lembut. Tidak dapat menggunakan skill bertarung apapun. Xiaoyan mendengar ini dan merasakan kejutan tiba-tiba di dalam hatinya. Kamu harus tahu bahwa semakin banyak skill bertarung tirani yang dibutuhkan, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembun. Penggabungan 3 api suci Xiaoyan cukup kuat untuk membuat Xiaoyan melompat untuk bertarung, tetapi juga membutuhkan banyak waktu, kohesi dan kompresi yang kuat untuk terbentuk. Itu seperti iga ayam, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Di antara skill pertarungan jiwa, ada banyak skill pertarungan menyerang dan bertahan, tetapi skill pertarungan pengganggu ini cukup berharga, dan nilainya mungkin hanya 1 garis lebih lemah dari api suci. Sang penguasa Soul Eater membuka mulutnya. Pertempuran yang sangat sengit. Saat berikutnya, pertempuran jiwa di arena menjadi semakin intens. Saya melihat bahwa setelah Bailan menunjukkan keterampilan bertarung jiwanya, kekuatan jiwa yang tak terlihat berubah menjadi rantai yang mengejutkan berukuran ratusan meter di pupil semua orang. Rantai itu semuanya berwarna putih susu, dan ketika semua orang melihatnya, mereka merasakan pusing di hati mereka, tetapi ada penjara yang sangat tirani pada kekuatan jiwa. Ikat aku, Bailan mendengus dingin, dan rantai itu tiba-tiba berubah menjadi angin kencang, dengan semburan cahaya dingin, menyerang Hua Fei. Tabrakan, tempat di mana rantai putih susu itu lewat tiba-tiba dipenuhi dengan gelombang yang mengejutkan, dan kekuatan-kekuatan jiwa itu mengejutkan. Titik petik 2, ternyata itu adalah keterampilan jiwa yang menyerang. Lonceng Ningxi. Saat berikutnya, melihat rantai putih susu yang bersiul, Hua Fei tiba-tiba tersenyum, tanpa memegang tangannya, kekuatan jiwa yang mempesona juga meroket dalam sekejap. Meskipun keterampilan jiwa sangat berharga, bagaimana mungkin Hua Fei, sebagai murid wakil presiden Asosiasi Alkemis, tidak memilikinya? Weng Om, setelah beberapa saat, perisai cahaya jiwa putih susu yang sama langsung menyelimuti seluruh sosok Hua Fei, membuat Hua Fei seperti batu yang tidak bisa dihancurkan. Sial, itu sebenarnya keterampilan jiwa defensif. Ketika rantai serangan jiwa Bailan bersentuhan dengan perisai cahaya putih susu di samping Hua Fei, energi di atasnya dengan cepat terkuras habis, tetapi perisai cahaya putih susu itu tetap tidak bergerak. Lihat,
Di antara keterampilan bertarung jiwa, keterampilan jiwa menyerang dengan level yang sama tidak sebanding dengan keterampilan jiwa defensif. Pada saat ini, Master Soul Eater berbicara langsung. Itu adalah keterampilan jiwa defensif yang sangat tirani. Xiao Yan menatap Hua Fei yang bermandikan perisai cahaya putih susu, dan mendecak lidahnya diam-diam. Jika dia bertarung melawan Hua Fei, dia mungkin akan dengan mudah diblokir. Oke, hati-hati, jangan berkecil hati. Keterampilan jiwa, hanya kalian para alkemis dan sejumlah kecil orang yang mengolah kekuatan jiwa yang tahu cara menggunakannya. Pemahaman orang kebanyakan tentang kekuatan jiwa jelas tidak pada level ini, jadi kekuatan jiwa tirani kalian juga milik kalian. Salah satu kartu besar, pemakan jiwa itu tampaknya melihat kekhawatiran Xiao Yan dan menjelaskan. Ya, sepertinya hasilnya telah diputuskan. Xiao Yan mengangguk ringan, lalu menatap keduanya di arena, dan berbicara perlahan. Tabrakan, pada saat ini, pertempuran di arena telah memasuki tahap yang sangat panas. Tidak peduli seberapa tirani serangan jiwa Bailan, Hua Fei hanya bertahan dan tidak menyerang, dan dengan begitu banyak serangan jiwa Bailan, kekuatan jiwa di tubuh Bailan tiba-tiba layu. Terlebih lagi, tidak ada pil pemulihan instan untuk kekuatan jiwa. Karena kekhususannya, konsumsi kekuatan jiwa hanya dapat dipulihkan melalui perjalanan waktu, jadi hasil dari pertempuran ini ditentukan. Haha gelombang saudara Bailan. Setelah menyerang begitu lama, sudah waktunya aku datang. Menyadari bahwa kekuatan jiwa Bailan mulai layu, pupil Hua Fei perlahan terbuka. Tiba-tiba keluar dari tubuh Hua Fei. Keterampilan jiwa, ular hantu. Kekuatan jiwa Hua Fei yang semakin kuat muncul di depannya dalam sekejap, dan kemudian mengembun menjadi ular energi raksasa berukuran ratusan meter. Ular energi raksasa itu baru saja muncul, dan segera membawa gelombang pasang energi, membuat arena bergejolak. Di atas ular energi raksasa itu, dengan kekuatan jiwanya yang agung, ia langsung mengunci Bailan dan menggigitnya dengan panik. Murid Wakil Presiden Asosiasi Alkemis benar-benar sesuai dengan reputasinya. Keterampilan roh serangan dan keterampilan roh pertahanan semuanya tersedia. Aku kalah. Bailan membuka mulutnya sedikit, menggelengkan kepalanya dan berkata, pada titik ini dalam permainan, tidak perlu untuk melanjutkan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wangwo, Hi gelombang 8, gelombang M. Setuju. Hua Fei menyaksikan Bailan dengan sukarela mengakui kekalahan, tetapi dia tidak membunuh si pembunuh. Dia melambaikan telapak tangannya secara langsung, dan ular energi raksasa itu menghilang dari udara tipis. Namun, meskipun ular jiwa raksasa ini tidak benar-benar bersaing dengan Bailan, semua orang dapat melihat bahwa Hua Fei jelas tidak menggunakan semua kekuatannya. Hua Fei bermain melawan Bailan, Hua Fei menang dan maju ke 5 besar. Selanjutnya adalah Yun Qi vs. Sueni. Lei He berjalan keluar dari arena secara langsung dan memimpin Bailan dan Hua Fei keluar. Setelah memastikan bahwa mereka tidak terluka, dia berkata kepada beberapa pembangkit tenaga jiwa negeri dongeng yang tersisa. Selanjutnya, Yun Qi akan melawan Snowy. Suara Lei He, orang yang bertanggung jawab atas kompetisi, perlahan terdengar di seluruh arena. Kakak senior, Hua Fei baru saja keluar dari arena, lalu berkata dengan hormat kepada Yun Qi. Kau telah mengungkap terlalu banyak kartu dalam pertempuran ini. Yun Qi di balik kain tule menggerakkan bibir merahnya dan menggelengkan kepalanya. Petik 2 petik 2. Hua Fei juga tertawa tak berdaya, karena kompetisi tadi bisa saja berakhir langsung dengan guntur, tetapi dia meremehkan musuh dan tidak pernah menyangka bahwa Bailan benar-benar memiliki keterampilan jiwa, jadi dia mengungkap terlalu banyak metode. Weng Om. Saat suara Lei He jatuh, kedua sosok itu tiba-tiba berjalan keluar dari kerumunan. Yun Qi, duo Qi Fei, yang diam di samping, melihat Yun Qi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Yun Qi ini, yang prestasinya dalam menyempurnakan teknologi pengobatan dan kekuatan jiwa, mungkin adalah orang pertama dari generasi muda di seluruh benua timur saat ini, jadi dia baru saja muncul, dan aroma elegan di tubuhnya telah menekan semua orang. Kekuatan jiwa meresap ke arena. Orang yang cantik sekali, tapi kekuatan ini juga mengerikan. Melihat ini, beberapa orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan kecantikan mereka di balik cadar, tetapi tidak ada yang berani memecah keheningan. Di sisi lain, ada seorang wanita bernama Sueni. Wanita itu mengenakan congsam, memperlihatkan sosoknya yang mempesona sepenuhnya.
Di antara gerakan dan gesturnya, orang-orang memiliki sentuhan yang memukau. Penampilannya juga membuat kehadiran orang-orang muda dan berkuasa semuanya bersemangat. Jelas bukan hanya karena penampilan mereka, tetapi juga kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Tolong beri saya pencerahan. Tatapan mata Sueni terkunci rapat. Sejak dia tahu bahwa lawannya adalah Yun Qi, ekspresinya tidak begitu bagus. Sueni adalah tuan muda dari kekuatan yang cukup bagus di Lei Cheng. Dia bukan seorang apoteker, tetapi dia mengambil jurusan jiwa dan telah berhasil mencapai negeri dongeng. Tetapi meskipun demikian, dengan putra kesayangan surga pertama Yun Qi sebagai perbandingan, tidak diragukan lagi ada beberapa jarak. Tolong, di balik tabir, terdengar suara tanpa emosi, seolah Yun Qi sama sekali tidak merasa bahwa Sueni adalah lawannya, lalu kedua sosok wanita itu bergegas masuk ke arena pada saat yang bersamaan. Arena itu kosong, dan kedua wanita itu baru saja masuk ke dalamnya, dan tiba-tiba berdiri tinggi di langit, satu di kiri dan satu di kanan. Kamu bukan lawanku, jadi akui kekalahanmu sesegera mungkin. Kalau tidak, jika pertempuran kekuatan jiwa rusak, Yun Qi tidak berniat melakukannya, dan sedikit jejak muncul di bibir merahnya. Dia berkata bahwa ini juga untuk Sueni, kalau tidak, dia akan menjadi orang biasa, yang pasti sudah kalah di bawah kekuatan jiwanya sendiri. Bagaimana kau tahu jika kau tidak mencoba? Menghadapi penghinaan Yun Qi, Sueni tidak merasakan ketidaksenangan apapun, tetapi tubuh halus yang terbungkus Chongsam perlahan memancarkan fluktuasi jiwa yang menjulang. Jiwa, dengan suara rendah, Sueni segera mulai bertindak, dan kekuatan jiwa yang mempesona itu seperti letusan gunung berapi, memuntahkan dari alam jiwa di tubuhnya sebagai kawah dalam sekejap. Sungguh kekuatan jiwa yang mempesona. Sueni ini mungkin telah mencapai kekuatan jiwa tahap awal negeri dongeng, Taisu. Hari-hari awal, Taisu. Tidak akan sekuat itu, kan? Para pembangkit tenaga listrik di luar arena, yang kekuatan jiwanya tidak mencapai negeri dongeng, saling memandang dengan cemas. Kekuatan jiwa yang sangat kuat, pada tahap awal, Taisu, itu sudah cukup bagiku untuk memaksakan tanganku. Menyadari bahwa Sueni di depannya tampaknya tidak seburuk yang dibayangkannya, tiba-tiba wajah Yun Qi yang tak tergoyahkan perlahan muncul. Bercanda, pada saat yang sama, pupil matanya juga perlahan memancarkan fluktuasi yang membuat jantung berdebar-debar. Orang ini, Sueni juga memperhatikan bahwa tampaknya ada yang salah dengan Izumo saat ini, matanya yang indah menyusut rapat, dan kekuatan jiwa yang cemerlang melindunginya. Yun Qi ini dapat dikenal sebagai orang nomor satu di Dongsu. Jiwa yang kuat jelas bukan orang yang suka membuat takut. Weng Om, tanpa gerakan yang berlebihan, mata indah Yun Qi berkedip cepat di balik kerudung, dan bulu matanya yang panjang berkedip, yang mengandung semacam misteri. Sepertinya ada sesuatu di mata orang ini. Melihat bahwa Yun Qi tidak memobilisasi kekuatan jiwanya, saat berikutnya, kedua gadis itu bertemu, dan kemudian Sueni tampak terpesona, dengan ekspresi lamban, dan matanya yang indah penuh dengan mata. Pijakan kaki yang keputihan dan tercengang di kehampaan, dan bahkan kekuatan jiwa yang melindungi tubuhnya menghilang pada saat yang sama. Apa yang terjadi? Banyak orang yang hadir tidak tahu mengapa pemandangan aneh seperti itu terjadi, dan mereka semua melihat ke arena. Tubuh kedua sosok itu berdiri tegak di kehampaan, dan pupil mereka penuh dengan kelesuan. Hei, tembakan kakak senior benar-benar tidak penting. Melihat pemandangan ini, Hua Fei tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Jelas, ketika Yun Qi hendak memulai, hasil pertempuran sudah dipertaruhkan. Pertempuran ini, Yun Qi menang. Setelah beberapa saat, sosok Lei He muncul langsung di arena, dan kemudian mengumumkan di depan umum. Apakah ini akhirnya? Sueni bahkan belum mengakui kekalahan, ini menunjukkan penggunaan kekuatan yang kuat. Sosok penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Gulu, begitu para penonton selesai berbicara, pupil Sueni tiba-tiba menyusut, dan kemudian aura dalam tubuhnya layu, dan tubuh halusnya jatuh tak terkendali menuju arena. Gadis kecil, baru saja selesai menyatakan kemenangannya, Lei He tidak dapat menahan diri untuk berkata kepada Yun Qi dengan maksud memarahi bersama gelombang para senior, jangan khawatir, dia baik-baik saja, dia hanya tertidur. Setelah Yun Qi selesai berbicara, tubuhnya yang halus berkelebat, dan dia segera kembali keluar, seolah-olah pertempuran tadi tidak pernah terjadi. Ini terlalu cepat, hanya butuh waktu kurang dari 1 menit untuk merasa lapar sebelum dan sesudah ini, jadi kamu gagal seperti ini. Apa yang baru saja terjadi?
Banyak orang yang hadir yang tidak tahu situasinya saling memandang. Mereka hanya melihat kedua wanita dan empat mata saling berhadapan. Saat berikutnya adalah pemenangnya. Apa yang terjadi? Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Orang ini adalah musuh yang tangguh. Pada saat ini, Xiaoyan berdiri diam di tempat, dan rasa tidak nyaman perlahan menyebar. Kekuatan jiwa Yunqi ini memberinya kegelisahan yang sangat kuat, dan bahkan kegelisahan ini lebih kuat daripada saat dia melawan lagu pastoral. Baru saja, apa yang terjadi? Ketiga wanita itu berkumpul, melihat Yunqi, yang tenang, dan Yu Ran adalah orang pertama yang berbicara. Baru saja, Yunqi seharusnya menggunakan saluran jiwa untuk mentransmisikan kekuatan jiwa Sueni ke dalam ruang jiwanya sendiri, jadi dia dengan mudah mengalahkan lawannya. Mata indah Liu Qing berkedip sedikit, dan dia menyadari sesuatu. Persis seperti yang dikatakan Liu Qing. Xiaoyan mengangguk ringan. Saluran jiwa adalah metode pertarungan langsung dan eksklusif untuk jiwa yang kuat. Keempat mata tadi saling berhadapan, jelas itu adalah sebuah kontes, tetapi sangat disayangkan bahwa kekuatan jiwa Sueni, di tangan Yunqi, masih belum layak disebut. Dengan kemajuan kompetisi 5 besar, Xiaoyan, Yunqi, dan Hua Fei berturut-turut maju ke 5 besar, dan kemudian 2 dari mereka berhasil maju ke 5 besar dengan kekuatan jiwa negeri dongeng, sehingga semifinal dimulai. Dan karena jumlah pendaftar untuk tahap kedua terlalu sedikit, Lei He mengumumkan bahwa kali ini kompetisi akan dimainkan dari awal hingga semua kompetisi berakhir. Meskipun akan tidak adil bagi beberapa kontestan, tetapi dengan premis bahwa kebanyakan orang setuju, kompetisi akan selesai. Masih berjalan dengan tertib. Lalu semifinal. Di antara kalian berlima, kalian sudah menjadi 5 besar di tahap kedua. Sekarang semifinal akan dimulai. Jika ada yang tidak ingin bersaing, tidak apa-apa untuk berhenti dan mempertahankan peringkat. Lei He menjelaskan bahwa dia ingin bersaing untuk 5 besar terlebih dahulu. Hanya untuk bersaing untuk 5 hingga 10 besar. Mengikuti kata-kata Lei He, puluhan orang yang hadir menjadi tenang. Jelas, 5 pembangkit tenaga listrik yang telah maju ke 5 besar saat ini bukanlah lampu hemat bahan bakar. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Aduh, aku abstain. Setelah beberapa saat, keheningan berlangsung beberapa saat, dan tiba-tiba dipecahkan oleh suara yang tak berdaya. Fang Tong, apakah kamu sudah memutuskan? Menghadapi abstain pria itu, Lei He Zaidu bertanya. Aku juga abstain. Dan tepat setelah Fang Tong berkata, kontestan lain yang juga berada di 5 besar juga berkata. Fang Tong, Wu Xi, apakah kalian berdua sudah memutuskan? Menghadapi abstain langsung dari keduanya, Lei He tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, di antara 10 pembangkit tenaga jiwa negeri dongeng, Yunqi adalah yang terkuat. Itu adalah Hua Fei dan Sueni, yang bahkan sama kuatnya dengan Sueni. Kekuatan jiwa mereka tidak sebagus Sueni. Tentu saja, mereka tidak ingin membuang waktu lagi. Senior, kami sudah memutuskan. Abstain. Kedua sosok itu saling memandang dan kemudian tertawa. Kekuatan jiwa mereka hampir tidak mencapai negeri dongeng, dan peluang menang melawan Hua Fei sangat kecil, apalagi melawan Yunqi. Kalau begitu, apa kontroversi tentang 3 orang yang tersisa? Dia langsung mengambil pena dan menetapkan nama keduanya di tempat keempat dan kelima, dan segera berkata kepada 3 orang di lapangan. Tidak ada lagi. Mereka bertiga berbicara perlahan. Karena hanya ada kita bertiga, maka kita tidak perlu mengundi, kan? Kakak senior Yunqi adalah seorang jenius di asosiasi alkemis kita, dan sebagai adik laki-lakinya, tentu saja aku memiliki beberapa tanggung jawab yang perlu dilakukan untuknya. Kakak Xiaoyan, jika kamu ingin menantang kakak senior Yunqi, kalahkan aku terlebih dahulu. Hua Fei berkata sambil tersenyum tipis. Meskipun dia samar-samar merasa bahwa dia bukan lawan Xiaoyan, dia tetap ingin mencobanya. Karena hanya ada kalian bertiga, selama kedua belah pihak setuju, aturannya tentu saja bisa diabaikan. Xiaoyan, apa pendapatmu? Lei He membuka mulutnya sedikit, dan ada sedikit harapan dalam suaranya. Hua Fei ini juga murid wakil presiden alkemis, jadi pasti sangat menyenangkan bertemu Xiaoyan. Aku tidak bisa memintanya. Xiaoyan tersenyum tipis, tetapi tidak menolak. Dalam pandangan Xiaoyan, mengalahkan Hua Fei saat ini hanya masalah waktu, karena dalam kompetisi jiwa ini, lawan sebenarnya, dari awal hingga akhir,
hanya Yun. Berdoalah untuk satu orang, kamu bukan lawannya, menyerahlah. Melihat Hua Fei mengambil inisiatif untuk bertarung, wajah cantik Yun Qi di balik tule tidak bisa menahan gemetar sedikit, lalu berkata dengan suara rendah. Hei, kakak senior, aku tidak bisa kehilangan muka guru sebagai orang tua, kan? Lagi pula, meskipun aku tidak bisa mengalahkannya, aku benar-benar ingin melawannya dengan cara yang jujur dan bermartabat. Lagi pula, guru berkata bahwa bisa bertarung dengan lawan yang setara itu sangat memuaskan. Hua Fei juga berbisik, terserah padamu, tetapi jika kau kalah, aku akan membalaskan dendammu. Pergilah, kata Yun Qi, kita sudah berunding, kalau begitu mari kita datang. Xiao Yan meregangkan pinggangnya, lalu melirik Hua Fei yang tidak jauh dari sudut matanya. Kekuatan Yun Qi ini tampaknya agak terlalu kuat, dan tampaknya ada sesuatu yang familiar tentang Xiao Yan. Melihat Xiao Yan saat ini, guntur perak perlahan menggeliat di antara alis Duqi Fei. Sambil menggeliat, beberapa ingatan samar juga bermunculan seperti rebung setelah hujan. Akhirnya, kita masih harus menunggu hari ini. Mereka berdua baru saja masuk ke arena, dan suara Hua Fei dipenuhi dengan aura arogansi dan kesombongan. Xiao Yan, tahukah kamu bahwa sejak kamu datang ke tingkat penilaian asosiasi alkemis kita, kamu telah menyegarkan banyak catatan di asosiasi alkemis kita. Sejak saat itu, kamu menjadi lawanku. Aku bersumpah, sepanjang hidupku, aku pasti akan mengalahkanmu dengan cara yang jujur. Hua Fei berkata dengan antusias, suaranya penuh dengan keinginan. Kalau begitu, ayo bertarung. Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya. Meskipun kekuatan Hua Fei mencapai tahap akhir Douxian Bintang 2, dan kekuatan jiwanya juga menginjakkan kaki di negeri dongeng, tetapi dia belum memasuki alam Taixu untuk waktu yang lama, jadi pertempuran ini sudah ditakdirkan sejak awal. Kompetisi dimulai. Lei He perlahan mundur beberapa langkah dan berkata dengan sungguh-sungguh, menatap keduanya yang sedang berdebat satu sama lain. Begitu suara Lei He turun, Xiao Yan dan Hua Fei tiba-tiba memiliki kekuatan jiwa yang menyilaukan di tubuh mereka, lalu berubah menjadi kelompok cahaya putih susu dan muncul di depan mereka. Apa perbedaan kekuatan jiwa? Melihat kekuatan jiwa di permukaan dua tubuh di lapangan, kekuatan jiwa Xiao Yan jelas jauh lebih tirani daripada Hua Fei, dan semua orang di luar lapangan juga tahu bahwa Hua Fei ini mungkin bukan lawan Xiao Fei. Masih terlalu dini untuk bahagia. Melihat ini, kekuatan jiwa Hua Fei yang mempesona langsung membentuk binatang buas, dengan aura yang sangat ganas, dan menyerang Xiao Yan. Huang Quan Tianwu, Xiao Yan sama sekali tidak siap untuk menahan diri gelombang kekuatan jiwa yang mempesona tiba-tiba meletus, serangan jiwa tirani, tidak memihak, dan dengan mudah mengenai raungan mengerikan ke arahnya. Raksasa, wuho, meskipun binatang buas itu tirani, ia langsung hancur oleh pukulan Xiao Yan. Sialan, pertahanan. Melihat serangan jiwa Xiao Yan langsung menghancurkan binatang buasnya, hati Hua Fei tenggelam, dan ia menggunakan perisai cahaya jiwa untuk bersiap bertahan. Namun, ketika perisai cahaya jiwa pertama kali muncul, perisai itu tidak melindungi kekuatan jiwa seperti biasanya. Tingkat pertahanan ini tidak cukup. Melihat penampilan Hua Fei seperti ini, Xiao Yan mencibir, dan tiba-tiba kekuatan jiwa yang menyilaukan mengembun di tangannya, membentuk bilah tajam. Hancurkan untukku. Xiao Yan berteriak dengan suara rendah, dan bila alat itu tiba-tiba mengenai perisai cahaya pertahanan Hua Fei dengan aura penghancur. Sialan, Hua Fei melihat ini, dan baru kemudian dia menyadari bahwa kekuatan jiwanya dan Xiao Yan jelas tidak berada pada level yang sama. Akui, kekalahan, jangan buang waktumu. Saat berikutnya, transmisi jiwa Yun Qi memasuki arena dan mencapai telinga Hua Fei. Akui kekalahan. Hua Fei menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia mendengar kata-kata itu. Setelah berjuang beberapa saat, dia memutuskan untuk berhenti. Hua Fei ini juga seorang pria yang penuh cinta. Melihat Hua Fei mengakui kekalahan dengan mudah, Xiao Yan agak terkejut, tetapi melihat senyum tulus di wajah Qi, dia langsung saling tersenyum. Walaupun orang ini berkata dia kalah, dia bersedia untuk kalah dan tidak mempunyai niat untuk membenci Xiao Yan, jadi Hua Fei juga sangat disukai oleh Xiao Yan. Dengan kekalahan Hua Fei, final yang sesungguhnya pun tiba. Xiao Yan bertarung melawan Yun Qi. Kedua orang ini, yang satu adalah Yun Qi, yang kini dikenal sebagai putra langit yang sombong di kota petir, dan yang satunya lagi adalah Xiao Yan, yang berhasil memenangkan kejuaraan tahap pertama sebagai kuda hitam.
Kekuatan keduanya membuat pertarungan jiwa ini menjadi seperti ini. Kita tunggu saja. Kakak senior, maafkan aku. Awalnya aku ingin mengeluarkan beberapa kartu truf. Hua Fei baru saja meninggalkan arena, dan dia menggaruk kepalanya dan berkata kepada Yun Qi. Meskipun keduanya biasanya pendiam, mereka memiliki hubungan yang sangat baik secara pribadi. Hua Fei jelas ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengeluarkan beberapa kartu truf Xiao Yan, tetapi dia tidak menyangka Xiao Yan akan begitu kejam. Aku tidak membutuhkan hal-hal itu, aku cukup percaya diri untuk mengalahkannya. Menghadapi kebaikan hati Hua Fei, Yun Qi pertama-tama tersenyum manis, dan kemudian berkata, dia tahu kebaikan hati Hua Fei, tetapi dia memiliki harga diri. Selanjutnya, final, Xiao Yan vs Zhan Yun Qi. Pemenang dari kalian berdua akan langsung memenangkan kejuaraan tahap kedua. Suara Lei He muncul. Apakah akhirnya tiba? Mendengar suara ini, Xiao Yan langsung mengerutkan kening. Jelas, melalui intuisi, Xiao Yan juga dapat mengetahui kekuatan jiwa Yun Qi, yang bahkan lebih tirani daripada dirinya sendiri, yang tidak diragukan lagi memberi Xiao Yan kekuatan yang agak tirani, tekanan. Kekuatan jiwamu tidak lemah, tetapi kamu memusatkan pikiranmu pada pengembangan dendam, jadi kamu mengabaikan pengembangan kekuatan jiwa. Jadi dalam pertempuran ini, kamu tidak memiliki kesempatan. Pada saat yang sama, aku akan memberitahu kamu bahwa seorang alkemis yang kuat tidak hanya berada di puncak teknologi pemurnian, tetapi bahkan dapat memecahkan banyak masalah yang tidak perlu dengan kekuatan jiwa. Yun Qi didasarkan pada pertarungan gladiator. Di kekosongan lapangan, rok dan kain tule di tubuh sedikit bergetar, dan paksaan jiwa yang menjulang terus meresap. Yun Qi ini benar-benar kekuatan jiwa yang kuat. Hanya untuk sesaat seperti ini membuatku pusing. Melihat Yun Qi yang sedikit tersentuh, sudut mulut Xiao Yan terus menggeliat, mencoba menemukan kekurangannya, tetapi tidak berhasil. Keterampilan jiwa, Tianhe. Dengan suara rendah, kekuatan seperti jiwa Yun Qi, seperti asteris, terkumpul dari tubuh dalam sekejap. Kekuatan jiwa di tubuh Yun Qi baru saja muncul. Tiba-tiba, seluruh arena diselimuti oleh kekuatan jiwa putih susunya. Saat berikutnya, kekuatan jiwa yang mempesona benar-benar mengembun menjadi sungai putih besar di arena. Sungai putih itu seperti Tianhe, dan ada batasan yang agak tirani di air yang bergelombang. Selain sungai Tianhe, suasana horor yang mematikan kulit kepala perlahan muncul. Serangan yang sangat kejam. Xiao Yan baru menyadari betapa besar energi yang terkandung di dalamnya ketika menoleh ke belakang, dan langsung mendengus. Tianhe membunuh. Yun Qi menatap Xiao Yan yang tenang dan menggelengkan kepalanya sedikit, lalu Tianhe bergerak cepat di tangannya, dan saat berikutnya dia menyerang Xiao Yan. Tabrakan. Pada saat ini, di arena, sebuah sungai besar dengan panjang beberapa ratus meter bergerak ke arah Xiao Yan dengan kecepatan yang mencengangkan. Perisai cahaya jiwa. Melihat ini, Xiao Yan mengerutkan kening, dan kekuatan jiwa yang menyilaukan juga menyebar, dan kemudian membentuk perisai cahaya pertahanan putih susu di depannya untuk bertahan. Keterampilan jiwa pertahanan ini jelas dipelajari oleh Xiao Yan. Ya, meskipun dia sangat ahli dalam bulu, itu sudah cukup. Orang ini benar-benar mencuri. Hua Fei, yang berada di dasar arena, melihat gerakan Xiao Yan dan tidak bisa menahan kepalanya penuh dengan garis-garis hitam. Xiao Yan ini benar-benar mempelajari keterampilan jiwanya sendiri. Saya belum mempelajari esensinya, tetapi pemahaman Xiao Yan mungkin sangat langka. Oh, menarik. Melihat Xiao Yan menampilkan keterampilan jiwa defensif Hua Fei, wajah Yun Qi di balik kain tule langsung tersentuh, dan dia memiliki pemahaman baru tentang Xiao Yan, dan dia mampu mempelajari keterampilan bertarung musuh melalui satu pertempuran. Tidak semua orang bisa melakukannya. Aneh untuk mengatakan bahwa di arena ini, hanya kekuatan jiwa yang dapat digunakan, dan semangat bertarung tampaknya terpenjara. Ini juga alasan mengapa kompetisi berjalan begitu cepat. Kemampuan roh defensifmu kuat, tetapi sayangnya kamu belum mempelajarinya, jadi itu tidak cukup. Melihat kemampuan roh defensif Xiao Yan, dengusan dingin keluar dari tabir, kekuatan hebat Tianhe bukanlah satupun. Keterampilan jiwa defensif kecil dapat dilawan. Serahkan aku, Zaidu berteriak keras, dan aliran air Tianhe yang menyilaukan langsung menerobos pertahanan Xiao Yan dan menyelimuti Xiao Yan di dalamnya. Tekanan spiritual yang besar membuat kulit Xiao Yan terlihat jelek. Aura yang mengerikan, tepat saat dia diselimuti oleh Tianhe yang dibentuk oleh kekuatan jiwa ini,
gelombang tekanan tirani segera muncul dari tubuh Xiaoyan, membuat Xiaoyan merasa seperti sedang menghadapi musuh besar. Kemarahan Huang Quan, Xiaoyan tidak berani menganggapnya enteng, kekuatan jiwa yang menyilaukan membentuk serangan jiwa, dan kemudian menyerang Yun Qi di samping. Gelombang 8-1 gelombang Zhongwen Wamo, Hi gelombang 8, gelombang M. Trik kecil mengukir serangga. Melihat serangan jiwa Xiaoyan, Yun Qi tidak bermaksud menghindar sedikitpun. Bagaimanapun, peringkat Huang Quan terlalu rendah untuk menghadapi pembangkit tenaga jiwa tingkat Yun Qi, tentu saja tidak akan ada terlalu banyak efek. Weng Om. Di Tianhe, tekanan tirani datang satu demi satu, diikuti oleh kekuatan teror yang mengejutkan lainnya gelombang yang membuat ekspresi Xiaoyan tidak terlihat bagus. Soul Fire Tiger. Saat berikutnya, kekuatan jiwa dan inti bertarung di tubuh Xiaoyan memadat, lalu membentuk harimau api merah menyala yang ganas di depannya. Soul Fire Tiger kali ini berbeda dari yang sebelumnya. Karena kali ini di dalam tubuh Soul Fire Tiger, nyala api kaki tampak hidup, meskipun lemah, itu membuat kekuatan Soul Fire Tiger ke tingkat yang lebih tinggi. Soul Fire Tiger ini tampaknya sangat berbeda dari yang sebelumnya, apakah itu ilusi? Aku selalu merasa bahwa Soul Fire Tiger kali ini tampaknya sangat kuat. Hua Fei menatap Soul Fire Tiger yang ditunjukkan oleh Xiaoyan dan berbicara sedikit, tetapi dia tidak tahu apa yang salah. Orang ini, apakah ini dianggap curang? Lei He, sebagai eksekutif tingkat tinggi Forge Sword Thunder Valley, tentu saja tahu bahwa Xiaoyan memiliki berita tentang api suci. Melihat Xiaoyan diam-diam menggunakan api suci, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, namun, hampir tidak ada seorang pun yang hadir menemukan rahasia di dalam Soul Fire Tiger. Lupakan saja, menggunakan secara diam-diam juga merupakan bentuk kekuatan sendiri. Saat berikutnya, Lei He tidak banyak melakukan apa-apa, dan segera menjadi tenang. Harimau api jiwa ini aneh. Setelah harimau api jiwa muncul, Xiaoyan, yang sangat kesakitan, hancur berkeping-keping oleh telapak tangannya. Kerja bagus. Melalui kendali jiwa, kekuatan api suci disuntikkan ke dalam harimau api jiwa, sehingga harimau api jiwa memiliki karakteristik api suci, kekuatan api dari api suci, dan bahkan jiwanya mudah terbakar, tanpa diduga Xiaoyan berhasil. Sepertinya aku meremehkanmu. Mata indah itu menatap harimau api jiwa yang menghancurkan Tianhe dengan telapak tangan. Yun Qi membuka mulutnya sedikit, dan suaranya penuh dengan hal yang tak terbayangkan. Satu sama lain, Xiaoyan berdiri di belakang harimau api jiwa dan berkata sambil tersenyum, dengan harimau api jiwa ini yang diresapi dengan kekuatan api suci, dia juga akan memiliki kekuatan untuk melawan Yun Qi. Mampu menggabungkan kekuatan jiwa dan semangat juang, bakatmu tidak boleh diremehkan. Tapi lelucon ini, sudah waktunya untuk berakhir. Kain tule Yun Qi bergerak dengan lembut, dan kemudian tangan gioknya melambai dengan kuat ke arah Xiaoyan, yang semuanya adalah gelombang jiwa yang ganas yang melesat pergi. Tabrakan, kekuatan jiwa membentuk badai yang mengerikan, menyerang Xiaoyan, dan seluruh ruang dipenuhi dengan aura bahaya yang kuat. Harimau api, wajah Xiaoyan serius, dan dia mengulurkan telapak tangannya dan menepuk dahi harimau api jiwa dengan ringan. Seketika, harimau api jiwa menjadi cukup spiritual. Api merah menyala yang menyilaukan dan api kaki meledak pada saat yang sama, menghadapi badai jiwa. Bang bang bang, api jiwa dua warna dan badai jiwa baru saja bersentuhan, dan api jiwa dua warna segera mengambil alih, dengan mudah menekan badai jiwa Yun Qi. Angin, ayo bergerak. Sambil menyaksikan badai yang dipadatkan oleh kekuatan jiwanya tiba-tiba menjadi terfragmentasi di bawah nyala api dua warna, bibir merah Yun Qi menunjukkan lengkungan menggoda, dan kemudian berteriak rendah. Tidak bagus. Begitu Yun Qi berbicara, Xiaoyan segera menyadari jejak kegelisahan dan buru-buru mundur. Bang bang bang, dalam badai jiwa yang menyilaukan, suara seperti porselen pecah terdengar keras. Dan dengan suara ini, dalam pikiran Xiaoyan, kekuatan jiwanya benar-benar mengeras. Bang bang bang, kekuatan jiwa yang tak terhitung jumlahnya menyerang harimau api dua warna, tetapi tanpa dukungan kekuatan jiwa, harimau api jiwa juga dikalahkan. Metode bertarung Yun Qi ini benar-benar kuno. Melihat Yun Qi secara acak menyebarkan harimau api dua warna yang menekan bagian bawah kotak, suara jiwa yang memekakkan telinga tiba-tiba muncul di langit. Ini belum berakhir. Tangan Yun Qi menggeliat lembut, menarik sutra biru di bawah kain tule. Melalui kain tule, Anda bisa melihat senyum di wajah cantik Yun Qi saat ini. Pergi.
Saat berikutnya, tepat ketika Xiao Yan terkejut, tangan Yun Qiu berubah dengan cepat dengan cetakan tangan yang sangat aneh. Orang ini, kekuatan jiwa Xiao Yan baru saja di penjara, jadi dia hanya bisa melihat Yun Qi bergerak. Dengan keberhasilan mudra Yun Qi, kekuatan jiwa di alam jiwanya tiba-tiba mengeras, dan di saat berikutnya dia langsung tenggelam ke dalam badai. Setelah beberapa saat, di tengah badai, seekor binatang buas dengan jiwa tiba-tiba terbentuk. Binatang buas jiwa secara keseluruhan tampak seperti binatang buas burung. Ia menggetarkan sayap di belakangnya sedikit. Di seluruh arena, retakan tebal terus muncul. Tes tes tes, Yun Qi ini masih biografi sebenarnya dari Presiden Asosiasi Alkemis. Persaingan jiwa tingkat ini berada di luar jangkauan kekuatan jiwa mereka. Melihat binatang buas jiwa di lapangan, bahkan Lei He merasakan tekanan yang sangat. Tirani, gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Sungguh metode serangan tirani, kekuatan jiwa orang ini terlalu mengerikan. Liu Qing, yang awalnya berharap pada Xiao Yan, juga menggelengkan kepalanya sedikit. Terlalu kuat, serangan jiwa tingkat ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dihadapi Xiao Yan. Penggunaan kekuatan jiwa oleh gadis ini bisa dikatakan sebagai orang pertama yang pernah kulihat di generasi muda. Soul Eater tidak bisa tidak mengagumi masalah tersebut. Petik 2. Kamu Ming Tian Trance seharusnya bisa, benar. Matanya tertuju pada Yun Qi, dan dia menemukan bahwa setelah binatang buas jiwa itu baru saja muncul, kekuatan jiwanya juga mulai layu, jelas bahwa binatang buas jiwa itu menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Coba saja, gunakan semua kekuatan jiwamu sebagai harganya. Soul Eater berkata dengan sungguh-sungguh, tidak bermaksud untuk membantu Xiao Yan. Namun, sejak keluar dari Pulau Ichevire, Xiao Yan tidak pernah meminta bantuan, dan jelas bahwa keinginannya untuk menjadi lebih kuat telah berakar di dalam hatinya. Satu gerakan akan menentukan hasilnya. Jika kamu dapat mengambil alih gerakanku, aku, Xiao Yan, akan menyerahkan gelar juara. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam, dan sekarang dia menjadi lebih cerah. Tepat di pikiranku, satu gerakan akan menentukan hasilnya. Yun Qi menatap binatang buas jiwa di sampingnya, matanya yang indah dipenuhi dengan kesombongan, ini adalah ketergantungannya. Pergi. Saat berikutnya, tanpa memberi Xiao Yan kesempatan untuk bereaksi, Yun Qi mengangkat tangannya dengan lembut dan mengetuk kekosongan tempat Xiao Yan berada. Suara binatang buas yang jelas tiba-tiba bergema di seluruh arena. Binatang buas jiwa yang ganas itu juga menggoyangkan sayapnya, menyebabkan semburan energi riak di sekitarnya, meledak ke arah Xiao Yan. Kecepatan binatang buas jiwa itu sangat cepat, seperti kilat, dan hanya dalam satu napas, ia muncul di atas kepala Master Abadi, dan dengan teriakan yang jelas, ia segera mencondongkan tubuh dan menyerang Xiao Yan. Namun, ketika hendak mengenai Xiao Yan tersenyum aneh di sudut mulutnya, dan mendengus dingin terdengar, tentu saja. Hancurkan untukku. Begitu dia selesai berbicara, di belakang Xiao Yan, bayangan jiwa yang sangat besar langsung memenuhi udara, lalu bertabrakan dengan binatang jiwa itu. Pertarungan antara para penguasa binatang buas itu berlangsung sengit dalam waktu yang singkat, tetapi Xiao Yan tahu bahwa gelombang serangannya hanya untuk mengulur waktu. Selanjutnya, Yu Ming Tian Trance. Saat berikutnya, istana spiritual di lautan jiwa Xiao Yan benar-benar menyala, dan jejak kekuatan jiwa langsung dimobilisasi oleh Xiao Yan. Menangis, Yun Qi juga mengeluarkan raungan genit ketika dia menyadari bahwa Xiao Yan mengerahkan seluruh kemampuannya. Kekuatan jiwa yang menyilaukan muncul langsung dari binatang buas jiwa, dan akhirnya, di mulut dan hidung binatang buas jiwa, terdengar suara keras, tiba-tiba melayang di arena. Weng berdengung, Xiao Yan dan Yun Qi juga mencoba yang terbaik, dan tiba-tiba dua suara kicauan cerah perlahan bergema di ruang ini, seluruh ruang akan terkoyak saat itu, dan kerusakannya cukup serius. Sial, aku tidak boleh kalah. Melihat Xiao Yan juga melepaskan serangan jiwa yang begitu kejam, Yun Qi menggigit bibirnya sedikit. Saat ini, siapapun yang kekuatan jiwanya tidak cukup, saya khawatir siapapun yang kalah. Boom, pertarungan di dalam arena itu mengguncang bumi, dan tanah bergetar di luar saat ini. Tidak diragukan lagi bahwa jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, saya khawatir arena itu akan musnah. Ini benar-benar dua orang gila, fluktuasi jiwa yang begitu kejam. Lupakan saja, lupakan saja. Lei He menggelengkan kepalanya ringan saat dia melihat bahwa mereka berdua siap untuk bertarung dengan keras. Baiklah,
Pertarungan ini seri, kalian berdua seri untuk tempat pertama. Mengenai hadiahnya, kalian berdua mendapat bagian. Suara Lei He perlahan bergema di arena, dan arena yang mengguncang bumi yang diaduk oleh kekuatan dua jiwa itu perlahan pulih. Tenang.